percaya nggak suara saya segitu? Iya. Percaya nggak? Dari hasil-hasil yang ada dan sekarang lagi diakumulasikan nantinya di partai, wabil khusus yang di PDI Perjuangan, maka kita tunggu saja nanti yang sifatnya teknis kawan-kawan TPN yang sedang menyiapkan. Izin Pak, informasinya Pak Presiden dan Pak Prabowo ingin bertemu, informasi seperti itu. Ada tanggapan Pak? Ya aja, masa saya nangkep. Bertemu kan boleh. Dalam situasi seperti ini Pak. Pak, melihat hasil quick count yang satu putaran ini bagaimana Pak? Kenapa? Melihat hasil satu putaran ini Pak. Kau percaya nggak suara saya segitu? Iya. Percaya nggak? Percaya. Sama pun, Pak itu semua ya. Oh iya. Sama pun. Ya, intinya Pak Ganjar Pranowo tidak percaya dengan hasil quick count yang sudah beredar, yang dari pertama sampai detik ini. Saya amati tetap posisi Pak Prabowo Gibran masih sekitar 58%, bahkan ada yang 60% kemenangannya. Jadi sudahlah Pak Ganjar, gitu ya. Kecuali yang meng-quick count itu hanya satu lembaga. Ini banyak banget dan hasilnya nyari sama semuanya. Kemenangan Prabowo Gibran itu di level 58%. Sementara Pak Ganjar ada di level paling bawah. Jauh bahkan di bawah dari survei-survei yang kemarin saya sampaikan. Kalau kemarin surveinya rata-rata Ganjar Mahfud, walaupun di level 3 itu masih di kisaran 19-20%-an. Ini di quick count ini rata-rata 16% suaranya Pak Ganjar Mahfud. Ya memang sepertinya sulit dipercaya sepertinya. Tapi menurut saya wajar. Wajar karena sampai detik-detik terakhir elit-elit jurkam-jurkam dari 03 itu melakukan blunder-blunder yang luar biasa. Dahsyat yang menurut saya bumerang. Ya blunder terakhir contoh seperti yang dilakukan oleh Cak Lontong di Banyuwangi itu. Saya nyari-nyari hasil quick count Banyuwangi belum nemu kok. Ingin membuktikan bahwa itu blunder gitu loh. Yang jelas kandang banteng Solo aja suara panjenengan kalah Pak. Jauh. Suara panjenengan di kisaran 30%-an. Suaranya Prabowo Gibran hampir 50%. 49,sekian%. Itu saja sudah bisa menjadi tolak ukur menurut saya Pak Ganjar. Begitu juga di Jawa Tengah. Kandang banteng loh Jawa Tengah ya. Selain Bali, kalah juga suaranya. Dan menempatkan kemenangan buat pasangan Prabowo Gibran di Jawa Tengah itu rata-rata 50% ke atas. Ada yang 53 nih saya bacakan ya. Hasil survei, bukan survei, quick count ya. Quick count yang di Jawa Tengah. Ini yang indikator kemenangan Prabowo Gibran 52,75%. Ganjar Mahfud tinggi dibanding Anies ya, di Jawa Tengah ya. Ganjar hanya 33,8%. Di kandang banteng loh ini. Jawa Tengah itu versinya indikator. Kemudian quick count versinya LSI DNCA sama juga 52,08%. Selisih sedikit. Ya artinya memang begitu adanya. Kecuali antara lembaga survei yang satu dengan yang lain selisihnya sampai puluhan persen lah, itu pasti ada yang error. Karena berbasis hitung yang sama. Carta Politika. Ya. Carta Politika 50,83% kemenangan Prabowo Gibran. Ganjar Mahfud 34% sama. Poll tracking 53,45% bahkan lebih tinggi. Ganjar Pranowo 33,23% kan. Selisihnya enggak cuma 1%. Kemudian PRC 53,63%. Ganjar Mahfud 34,18%. Masih nggak percaya Pak Ganjar? Masih nggak percaya? Ini di Jawa Tengah loh, di basisnya panjenengan, dan ini bukan hanya dari satu lembaga yang melakukan quick count. Semua lembaga yang melakukan quick count itu hasilnya sama. Jadi ya monggo lah
Mohon Pak Ganjar Mahfud bersabar, ya ini ujian, ya, terimalah dengan lapang dada. Ya tentu bahwa kita tetap harus menunggu real count dari KPU pasti ya, karena itu memang prosedur yang resmi yang akan dijadikan dasar untuk menghitung dan penetapan suara sah sesungguhnya real count yang dilakukan oleh KPU. Ini kan quick count ini kan sebuah upaya menghitung cepat agar kita semuanya bisa mengetahui hasilnya secara cepat dengan cara quick count, hitung cepat menggunakan teknologi digital. Tetapi bahwa suara-suara yang masuk itu suara real sebenarnya. Bukan survei, ini bukan survei sekali lagi. Banyak yang ngomong sama kayak survei, bukan. Survei kan hanya mengambil sampel. Ini real count yang dikumpulkan, yang sudah masuk, terus persentase dihitung, dijumlah. Makanya hasilnya ya sama, wong real count. Real count cuman yang masuk melalui digital. Ya kalaupun misalkan ada indikasi keanehan data ya kan bisa di tracking, bisa di dicek ke TKP masing-masing. Tapi bahwa hasilnya tidak akan jauh berbeda dari quick count ini. Real count nanti walaupun selesainya mungkin beberapa hari ya di KPU karena memang itu penghitungan konvensional, hasilnya mungkin akan nyampe 1 mingguan. Tapi tidak akan jauh berbeda. Yang sudah-sudah kan begitu. Yang sudah-sudah begitu. Nggak usah khawatir kalau misalkan ada yang berbeda selisih, gampang ngeceknya. Tinggal dicocokkan dengan C1 mulai dari tingkat TPS ke PPS, kemudian PPK, KPU. Semua ada datanya. Jadi tidak perlu khawatir dan tidak perlu terlalu masif mengemburkan kecurangan-kecurangan gitu ya. Karena itu lebih menyakitkan. Kalau terlalu keras memprotes, melawan, tidak percaya dengan kekalahan, faktanya kemudian nanti real count-nya memang betul-betul begitu kan, sakitnya tuh di sini gitu. Tapi kalau dari awal kemudian legowo, udah diserahkan aja kepada tim hitung yang ada di internal partai masing-masing, kemudian memberikan statement legowo, mendinginkan situasi suasana, itu bagus. Jadi tidak terlalu pahit nanti di akhirnya gitu. Oke, tapi sekali lagi evaluasi percaya diri, terlalu percaya diri dan sikap-sikap berbau arogansi yang ditunjukkan oleh kubu 03 dari waktu ke waktu hampir dilakukan oleh seluruh elemennya, dari relawannya, jurkam-jurkamnya, pasangannya, elit-elit PDIP. Itu ya ini yang membuat suaranya anjlok kayak gini. Itu kan yang bola-bali saya sampaikan kan. Tapi wong panjenengan merasa lebih percaya diri ya, dengan ukuran kepinteran, ukuran kehebatan ya, dalam tanda petik ya monggo. Karena ini pemilu yang nilai itu yang memilih itu rakyat di bawah yang tidak suka dengan sikap-sikap yang arogan itu, nggak percaya. Ya begitulah faktanya Pak Ganjar. Oke, terakhir Pak Ganjar, terima kasih panjenengan telah berproses dalam Pilpres 2024 ini. Sekali lagi mohon bersabar dan tabahkan hati. Lebih baik menenangkan masa pendukungnya di bawah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Pesta demokrasi telah kita lalui, saatnya kita kembali merajut kebersamaan, merajut persatuan. Kita Bhinneka Tunggal Ika, kita punya pedoman musyawarah, mufakat, demokrasi voting, yang banyak yang menang, yang sedikit yang kalah, harus diterima dengan apa adanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI. Harga mati.